Dalam perhitungan ini ada 4 aspek yang kita perhatikan. Pertama, perhitungan energi kinetik dan potensial. Yang kedua adalah menghitung percepatan gravitasinya. Yang ketiga, menghitung waktu tempuh benda setiap lintasan. Dan yang terakhir, perbandingan percobaan dan teoritis. Yang pertama ada perhitungan energi kinetik dan potensial. Berdasarkan perhitungan diperoleh energi potensial sebagai berikut. Sedangkan untuk energi kinetik dihitung menggunakan rumus energi mekanik dan diperoleh hasil sebagai berikut. Pada kelereng yang bermassa 5,7 gram, di ketiga lintasan diperoleh grafik energi kinetik terhadap sumbu X sebagai berikut. Sedangkan pada massa kelereng 21,8 gram, pada 3 lintasan diperoleh grafik energi kinetik terhadap sumbu X sebagai berikut. Yang kedua ada perhitungan percepatan gravitasi. Untuk menghitung percepatan gravitasi dibutuhkan kecepatan sesaat ketika benda tepat meninggalkan lintasan atau pada ketinggian benda sama dengan 0. Namun hal ini sulit dilakukan karena percobaan hanya menggunakan alat-alat yang sederhana. Karena itu dibuat pendekatan dengan menghitung kecepatan rata-rata kelereng yang menempuh 30 cm setelah kelereng tepat meninggalkan lintasan. Penghitungan waktu tempuh dilakukan dengan menghitung berapa banyak frame yang dibutuhkan kelereng untuk menempuh jarak 30 cm dibagi dengan 240 frame per second (fps per rekaman video) sehingga didapatkan waktu tempuh dengan satuan second. Setelah mendapatkan kecepatan, kita dapat membandingkan energi potensial tepat sebelum kelereng dijatuhkan dan energi kinetik tepat setelah energi potensial benda habis, atau H sama dengan 0. Lalu kita bisa mendapatkan nilai percepatan gravitasinya. Yang ketiga adalah menghitung waktu tempuh benda setiap lintasan. Waktu tempuh kelereng selama di lintasan menggunakan cara yang sama dengan perhitungan sebelumnya, yaitu dengan membagi banyak frame yang ada selama kelereng bergerak di lintasan dibagi dengan frame per second kamera, 240 fps. Pada perhitungan ini diperoleh tabel sebagai berikut. Bentuk lintasan yang memiliki waktu tempuh terendah adalah lintasan kedua yang melengkung. Hal ini dapat terjadi karena pada lintasan lengkung, perubahan dari energi potensial ke energi kinetis sangat efisien. Arah dari kecepatannya berubah perlahan dari ke bawah mengikuti gravitasi ke depan secara efektif, atau jarak paling kecil untuk mengubah arahnya. Hal ini berbalik dengan lintasan pertama yang tidak mengubah arah kecepatan sama sekali sehingga butuh waktu lama untuk menempuhnya. Lintasan ketiga memiliki tonjolan ke atas terlebih dahulu baru mengubah arah dari ke bawah menjadi ke depan. Tonjolan ke atas ini menyebabkan lintasan yang harus ditempuh lebih panjang, menyebabkan waktu tempuh yang sedikit lebih lambat dari lintasan kedua namun tetap lebih cepat dari lintasan pertama. Dan aspek terakhir yang kami amati adalah perbandingan percobaan dan teoritis. Terdapat perbandingan yang jauh antara data yang didapat dari percobaan dan yang didapat secara teoritis. Secara teori, percepatan gravitasi bernilai sekitar 9,8 meter per second kuadrat, sedangkan percepatan gravitasi yang kami dapat melalui percobaan adalah 5,517 meter per second kuadrat. Secara teori, kecepatan sesaat setelah benda meninggalkan lintasan adalah 2,213 meter per second. Namun, melalui percobaan kecepatan yang didapat hanya 1,661 meter per second. Galat-galat ini mungkin disebabkan karena ada simplifikasi perhitungan atau asumsi-asumsi yang mempermudah perhitungan, serta lingkungan yang tidak ideal, dan kesalahan atau human error dalam percobaan. Contoh nyata simplifikasi perhitungan adalah asumsi yang digunakan bahwa kelereng adalah benda homogen yang bulat sempurna. Contoh nyata lingkungan tidak ideal adalah adanya angin yang bertiup saat percobaan berlangsung. Energi yang hilang karena tumbukan kelereng dengan lantai, energi yang hilang karena gaya gesek, dan kelereng pada kenyataannya tidak mungkin menggelinding sempurna. Selain itu, mungkin juga terdapat kesalahan dari pembuatan alat dan bahan yang kurang presisi, kesalahan dalam perhitungan, dan NST alat ukur yang dapat menimbulkan ketidakpastian perhitungan. Sekian presentasi RBL dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.